kepercayaan kita masing-masing bersama dan Tadi lu juga nama. Gimana amin. Pak? Amin. Anak-anak tolong kursinya dirapikan dahulu anak-anak. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mau ambil absen dulu. Yonalisa ada? Sabina Yuliardi? Gita Septi? Ada, Bu. Yelianika? Ada, Bu. Oke, ada yang nggak hadir ya. Baik. Ada yang tahu pembelajaran kita hari ini tentang apa? Baik, sebelum mulai pembelajaran, instruksinya kami jelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu nanti Anda bisa mengetahui latar belakang dan sejarahnya kerajaan Kediri. Yang kedua, nanti Anda bisa mengetahui raja-raja dari kerajaan Kediri. Yang ketiga, yaitu Anda bisa mengetahui puncak kejayaan kerajaan Kediri. Dan yang terakhir, yaitu peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kediri. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ada yang tahu apa yang Anda ketahui tentang kerajaan Kediri? Ya, ada lagi. Kerajaan di Jawa Timur. Ya. Nah, kerajaan Kediri ini merupakan salah satu kerajaan Hindu dan kerajaan besar yang ada di Jawa Timur yang berdiri sekitar abad ke-12. Kerajaan ini merupakan bagian dari kerajaan Mataram kuno, di mana pusat pemerintahan kerajaan ini terletak di tepian Sungai Berantas yang dahulunya merupakan pusat pelayaran. Kemudian sejarah berdirinya kerajaan Kediri ini bermula dari perintah dari Raja Erlangga yang membagi atas dua kerajaan yang bertujuan untuk menghindari suatu konflik antara kedua putranya. Nah, Raja Erlangga ini membelah, yaitu ada kerajaan Jenggala atau Kahuripan yang diberikan kepada Papanji Garasakan. Sedangkan kerajaan Panjalu atau yang disebut dengan Kediri sekarang, yaitu diberikan kepada Sri Samarawidjaya. Nah, sini ada peta dari kerajaan Kediri. Anda bisa lihat semuanya. Nah, dahulunya kerajaan Kediri ini terletak di pusat pemerintahnya ada di Kota Daha. Namun sekarang berada di Kahuripan yang disebut juga dengan sekarang sebagai Kota Kediri. Selanjutnya, kerajaan Kediri ini pernah diperintah oleh 8 raja. Yang pertama ada Raja Sri Jayawarsa, kedua ada Raja Sri Parmeswara, ketiga ada Raja Prabu Jayabaya, keempat ada Raja Sri Sarwaswera, kelima ada Raja Sri Aryaswara, keenam ada Raja Sri Gandra, yang ketujuh ada Raja Sri Kameswara, dan yang terakhir ada Raja Sri Kertajaya. Selanjutnya puncak kejayaan dari kerajaan Kediri. Zili, boleh tolong dibacakan? Puncak kejayaan kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas hingga hampir ke seluruh daerah Pulau Jawa. Bukan hanya daerah kekuasaannya saja yang besar, melainkan seni sastra yang ada di Kediri cukup mendapat perhatian. Dengan demikian, kerajaan Kediri semakin disegani pada masa itu. Oke, terima kasih Cindy. Selanjutnya ada peninggalan dari kerajaan Kediri. Elsa, boleh tolong dibacakan? Peninggalan kerajaan Kediri yang pertama yaitu Candi Tondowongso, yaitu candi ini dibangun pada abad ke-9 pada masa awal perpindahan pusat politik Candi Pengantaran dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Yang kedua yaitu Candi Surawana, yaitu candi Hindu abad ke-14 yang terletak di Kediri, Jawa Timur, dibangun untuk menghormati Raja Brewengker dari kerajaan Wengker. Candi ini dahulunya bernama Wisnu Bawanapura. Candi Gurah yaitu letak Candi Gurah berada persis 2 km
hingga pemerintahan Raja Uwe Pramawardhana sekitar abad ke-12 hingga 14 Masehi. Oke, terima kasih Rosa. Nah, selanjutnya ada Prasasti Pala, itu juga peninggalan dari Kerajaan Kediri. Selanjutnya ada Kitab Rudaka, Prasasti Posaran, dan juga Kitab Smarahadana. Nah, udah paham anda semua dengan materi hari ini? Oke, sekarang Ibu akan membagi Anda ke 4 kelompok, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, tugas Anda nantinya yaitu Ibu akan memberikan sebuah clipping. Nanti Anda bisa membaca juga wacananya di sini. Anda temukan ide pokok dari masing-masing wacana yang Ibu berikan. Nah, sebelum Anda untuk berdiskusi, Anda catat di buku masing-masing terlebih dahulu. Nanti Anda kumpulkan semua ide pokok dari masing-masing Anda dan gabungkan, itu nanti yang akan Anda tampilkan untuk hasil diskusi. Paham Anda semuanya? Paham, Bu. Oke, baik. Silakan yang ada buat lingkaran. Buat lingkaran. Kalau ada yang nggak paham, boleh
Oke, udah selesai semuanya? Sudah. Oke, ibu kita tiga. Ada satu orang. Silakan saya Olivia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong katakan nama baik. Saya dari Kepala Pegan dan Yang Ketiga akan membacakan tentang kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Kediri. Kehidupan ekonomi kerajaan Kediri berpusat di Daha yang dikenal sangat makmur dan menjadi salah satu pilar kejayaan kerajaan Kediri. Sektor pertaniannya yang pertama itu menjadi tulang punggung ekonomi agraris, yang mana kerajaan Kediri terletak di lembah sungai Berantas yang subur yang menjadikan pertanian sebagai sektor utama dan tulang punggung perekonomian. Komoditas utamanya yaitu beras yang melimpah dan menjadi salah satu barang dagangan penting. Selain beras, masyarakat juga menghasilkan palawijaya dan hasil pertanian lainnya. Selain itu juga tadi perdagangan yang mana berkembang menuju kemakmuran. Perdagangan merupakan sektor yang berkembang pesat dan memberikan kontribusi bagi kemakmuran kerajaan Kediri. Letaknya yang strategis dengan Sungai Berantas sebagai jalur transportasi utama yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pesisir sehingga menjadikan Kediri sebagai titik temu perdagangan antara Indonesia Timur dan Barat. Barang-barang yang diperjualbelikan sangat beragam, baik untuk kebutuhan lokal maupun ekspor. Hasil ekspornya yang pertama yaitu hasil pertanian beras, sedangkan hasil utama yaitu kayu cendana, pinang, dan rempah-rempah. Sekian dari saya dari kelompok 3, Bu. Baik, beri aplaus kepada kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2, silakan presentasikan hasil kelompoknya. Di mana kerajaan Kediri yang berkembang pesat antara abad 13 hingga 19 berdiri di Jawa Timur tidak hanya dengan akan kemajuan politik ekonominya tetapi juga kultur sosialnya yang teratur dan dinamis. Yang pertama yaitu terdapatnya stratifikasi sosial dan peran masing-masing, di mana masyarakat Kediri secara garis besar terbagi dari beberapa lapisan
Kediri adalah rakyat biasa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, kehidupan agraris menjadi tulang punggung perekonomian kerajaan. Yang kedua yaitu nilai-nilai dan interaksi sosial, di mana kehidupan sosial di kerajaan sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan, terutama dalam aktivitas pertanian dan pembangunan. Dan mitigasi yang tertata aktif menuju koordinasi yang baik di antara masyarakat untuk kemaslahatan bersama. Ketetaan terhadap adat istiadat dan hukum kerajaan juga menjadi landasan penting dalam menjaga harmonisasi yang harmoni sosial. Dan yang terakhir yaitu pengaruh sastra dan kebudayaan, di mana masa Kediri adalah puncak kejayaan sastra Jawa kuno yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial, di mana karya-karya seperti Kakawin Bahatayuda atau karya Empu Seda dan Pupanulu, Kakawin Arjunawi atau karya Empu Pademan, dan Kakawin Samardana atau karya Empu Damarumaja tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga sebagai pedoman cerminan nilai-nilai kepercayaan dan hal-hal penyebaran agama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Saya masuk pada kelompok 2. Ada yang tanya nggak hasil diskusi dari kelompok 2? Tidak ada. Selanjutnya kelompok 1, silahkan presentasikan hasil diskusinya. Perhatian rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu tentang menganalisis kehidupan politik pada masa kerajaan Kediri. Kehidupan politik kerajaan Kediri yang berkembang pesat di wilayah Jawa Timur antara abad ke-9 hingga ke-13 adalah cerminan kompleksitas di Indonesia, sebuah etnisitas kekuasaan maritim agraris di Nusantara. Sistem pemerintahan Kediri bercorak monarki yang terus, di mana raja memegang kendali penuh atas segala aspek kenegaraan. Raja tidak hanya berfungsi sebagai kepala negara dan panglima yang berwenang, tetapi juga seringkali diyakini bahwa penjelmaan dewa atau memiliki legitimasi ilahi. Sejarah politik Kediri tidak luput dari konflik internal dan pemerintahan masa. Warisan pemerintahan Jawa antara Jenggala dan Penjalu atau Kediri. Pasalnya air mangga adalah salah satu contoh paling menonjol di stabilitas awal konflik pada ini yang selama beberapa dekade menunjukkan betapa rentannya suksesi kekuasaan dan betapa luasnya pada pengaruh vaksinasi dan bagaimana. Namun setelah periode ini raja yang berhasil membawa stabilitas dan bahkan mencapai kejayaan. Ekspansi dan pengaruh regional juga menjadi ciri khas politik Kediri. Melalui kekuatan militer dan diplomasi, Kediri memperluas wilayah kekuasaannya dan mengandalkan jalur perdagangan penting, terutama di sepanjang sungai yang berantas yang menjadi hiburan dari perekonomian kerajaan. Kestabilan politik internal seringkali menjadi prasyarat bagi kemakmuran ekonomi, yang pada gilirannya memperkuat posisi raja melalui pendapatan dari pajak dan bea cukai. Namun kemegahan politik Kediri akhirnya harus berakhir pada awal abad ke-13, tepatnya di tahun 1222 Masehi. Kerajaan Kediri runtuh di tangan Pengarok dan Tumantel dalam sekumpulan Wangger. Keruntuhan ini bukan hanya karena kekuatan militer Pengarok, tetapi juga dipicu oleh ketidakpuasan di kalangan berhadapan terhadap raja dan kerajaan, yang kemudian memberikan legitimasi kepada Pengarok. Peristiwa ini menandai kerajaan Kediri dan tentunya Wangsa Rajasa yang akan mendirikan kerajaan Singasari dan kemudian Majapahit. Oke, baiklah itu hasil diskusi dari kelompok 1. Beri aplaus kepada kelompok 1. Apakah ada yang kelompok lain juga? Baik, Elsa. Kelompok 4 ya? Baik, saya dari ini juga dari kelompok dari kelompok 1 yaitu menganalisis kehidupan politik pada masa kerajaan Kediri yang berdiri sejak tahun 1805 hingga 1822 Masehi menjadi kehidupan politik yang kompleks dan menarik.
pada masa kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri yang bersemi di Jawa Timur antara abad ke-11 dan ke-13 Masehi bukan hanya dikenal karena kekuatan politik dan ekonominya, tetapi juga karena kemajuan pesat dalam kehidupan budayanya. Masa Kediri adalah periode keemasan bagi kesusahan seni dan kepercayaan yang mencerminkan perpaduan harmonis antara tradisi lokal dan pengaruh budaya. Sekian dari kami. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Beri aplaus kepada kelompok 4. Oke, udah paham untuk materi kita hari ini, anak-anak semuanya? Udah, Bu? Sekarang Helmi, tolong simpulkan materi kita hari ini. Baik, Bu. Baik, yang kita pada hari ini yaitu kerajaan Kediri merupakan kerajaan yang berpengaruh di Jawa Timur pada abad ke-12 dengan pusat pemerintahannya di daerah Seraha, di mana berdiri dari pembagian kerajaan Kabupaten oleh Raja Argama. Kediri mencapai masa kejayaan dengan kemajuan dalam bidang perdagangan, sastra dan seni, di mana peninggalan berupa bukti dan kaligrafi menjadi bukti kejayaan budaya kerajaan ini. Bentuk kerajaan Kediri ini ditemukan oleh Romi Israel dan terkenal dari kerajaan Sumatera yang dipimpin Syekh Arab yang kemudian menjadikan Kediri sebagai kekuatan dominan di Jawa Timur. Ya, Bu. Baik, terima kasih kepada Helmi. Baik, kesimpulan pada pelajaran kita hari ini yaitu kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan besar yang ada di Jawa Timur, yaitu sekitar abad ke-12. Kerajaan ini terkenal akan kemajuan sastranya yang menghasilkan banyak karya-karya sastra seperti Baratayuda, dan perekonomiannya juga yang mengukur berkat pertanian dan juga perdagangan yang maritim. Meskipun berjaya, Kediri ini akhirnya runtuh akibat konflik internal dan eksternal, sehingga dikalahkan oleh Ken Arok dari Bumampel. Kemudian Kediri ini mewariskan sumbangsi penting dalam bidang budaya dan juga bagi sejarah Indonesia. Nah, Ibu minta dan semua sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang Ibu punya soal untuk menguji seberapa pemahaman Anda terhadap pembelajaran kita hari ini. Tidak boleh mencontek ya, kerja sendiri-sendiri. Ya, Bu. Tidak boleh mencontek. Kerjakan sendiri-sendiri. Kalau udah selesai boleh kumpul ke depan ya. Udah? Yang udah boleh kumpul. Ada lagi? Ini udah dikumpul semuanya? Yang di belakang udah? Oke. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Anak-anak semua, minggu depan silakan buat resume tentang pelajaran selanjutnya. Tetap semangat untuk belajarnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.